Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Agito Wicaksana, Prodi Sistem Informasi dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Budi Luhur dengan NIM 221250033. Di sini saya akan membuat video tentang interpersonal skill untuk ujian akhir semester saya dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Yulianawati atau bisa kalian panggil dengan Ibu Joli. Di sini saya akan memperkenalkan apa sih interpersonal skill itu sendiri. Ya, di sini untuk interpersonal skill itu sendiri kita bisa dimana bisa mengasah cara public speaking kita terhadap orang lain. Mulai dari kita berbicara one to one terhadap orang lain itu sendiri itu bisa menjadi salah satu interpersonal skill. Interpersonal skill itu sendiri dicakup dari yang dimana kita bisa membuka obrolan pertama kali dengan orang lain, atau mungkin kita bisa merasa nyaman dengan seseorang, dan bagaimana cara kita menanggapinya itu berbeda-beda. Mungkin kita pertama-tama bisa dari mode pendekatan dulu dengan satu orang. Ketika lawan jenis kita atau lawan bicara kita sudah tertarik dengan kita, lalu kita membuka obrolan dan nyaman, itu bisa termasuk ke dalam interpersonal skill itu sendiri. Untuk interpersonal skill itu sendiri penting dalam beberapa bidang, contohnya dalam kita menghadapi seseorang ataupun bagaimana cara kita interview kerja nantinya, dan lingkup kecilnya itu dalam organisasi, di dalam lingkup masyarakat ataupun dalam lingkungan kampus itu sendiri sebelum terjun ke dunia yang paling luas. Nah, untuk interpersonal itu sendiri, bagaimana sih cara kita membuka itu sendiri? Ya, kita bisa sih berbicara dengan mungkin dari kerabat kita, teman dekat kita, ataupun sahabat kita. Kita kan nggak tahu juga. Yang penting di mana kita bisa mempunyai banyak topik ataupun ide terhadap lawan bicara kita. Nah, di sini tuh ada beberapa cara untuk meningkatkan interpersonal itu sendiri. Mungkin pertama kita bisa dengan cara mengikuti workshop yang ada tentang isi dari interpersonal itu sendiri. Lalu kita berhadapan dengan orang langsung yang notabene kita tidak kenal, atau bisa dibilang ya zaman-zaman sekarang strangers lah ya. Kita bisa bilang itu, yang kita real nggak tahu keberadaan dia dari mana, apakah dia bisa nyaman berbicara dengan kita atau tidak. Jadi di sini contoh gampangnya yaitu bagaimana kita meningkatkan interpersonal itu dengan cara berbicara dengan dosen. Ketika kita, contoh gampangnya meminta beliau atau meminta syarat bagaimana cara mengisi jadwal ataupun memilih dosen, itu sendiri kan juga salah satu interpersonal. Tapi yang dimana kalau untuk anak-anak sekarang itu sangat minim untuk berbicara dengan dosen karena banyaknya gangguan dari internet, sehingga mahasiswa itu sendiri tidak berani untuk mengungkapkan atau membicarakannya langsung kepada dosen terhadap langsung empat mata. Dan selanjutnya itu kita nimbrung nih di dalam suatu organisasi yang dimana diri kamu memposisikan sebagai orang biasa, lalu kamu selalu memberikan masukan. Itu juga termasuk interpersonal, yang dimana kita bisa memberikan masukan, saran, serta apabila ada permasalahan di dalam lingkungan organisasi itu sendiri bisa diselesaikan dengan baik dengan cara berdiskusi. Dan itu juga melatih interpersonal itu sendiri agar terciptanya lingkungan yang sehat di dalam organisasi itu sendiri. Oke, di sini untuk interpersonal skill itu sendiri bukan cuma sekedar berkomunikasi antara pihak satu dan pihak dua. Di sini kita bisa dengan cara bagaimana kita menghormati lawan bicara. Ketika lawan bicara sedang melakukan pembicaraan terhadap kita ataupun terhadap orang lain di dalam suatu lingkup, kita sendiri itu bisa disebut dengan interpersonal itu sendiri.
Jadi selain itu ada yang dimaksud problem solving juga. Problem solving itu sendiri masuk ke dalam interpersonal, yang dimana problem solving itu adalah cara kita cepat menanggapi sesuatu permasalahan di dalam lingkungan manapun. Nah, di sini apalagi sih contoh dari interpersonal? Kita bisa masuk ke dalam fase kepemimpinan. Itu fase kepemimpinan itu sendiri bisa masuk ke dalam interpersonal skill itu sendiri, yang dimana dalam lingkungan kita ini yang sangat besar, kita perlu yang namanya satu pemimpin agar kita semua menuju jalan yang baik dan benar. Oke, selanjutnya kita akan memasuki ke contoh penerapan interpersonal skill kepada teman kita sendiri. Saksikan video berikut ini. Halo semuanya, di sini saya juga kedatangan teman saya. Boleh diperkenalkan dulu untuk namanya? Oke, halo semuanya, gue Eri. Mungkin orang tahu ya lebih dikenalnya Eri ya dibandingkan yang kayak yang lain. Gue lahir di Bogor 8 April 2004, tapi gue tinggalnya di Ciledug mostly ya. Oke, perkenalan singkat dari Eri sendiri. Di sini kegiatan apa sih yang Anda sedang lakukan gitu di entah kuliah atau dari luar? Kalau kuliah ya seperti biasa sih, datang dengan tugas dan lain-lain teman-teman. Tapi kalau untuk di luar itu ya paling seperti kerja, membantu event dan lain-lain seperti itu. Wah, nggak taunya teman saya yang satu ini memang sedikit sibuk di luar ya dibandingkan di kampus. Jadi kalau di kampus sendiri beliau tidak begitu aktif, tapi kalau di luar ya sangat aktif sekali. Ya. Oke, mungkin itu saja perkenalan singkat dari teman saya yaitu Eri. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa silakan buat hidangannya. Iya mas. Nah, Oke teman-teman, di sini jadi saya menemukan satu teman lagi, yaitu bisa diperkenalkan dulu dirinya terlebih dahulu. Halo semuanya, nama aku Muhammad Faizul Manda. Biasa dipanggil Faizul. Mungkin kalau di teman-teman kampus aku panggil Ijul, Joel, siapalah, banyak gitu. Oke, di sini kegiatan apa sih Jul yang sedang lu lakuin gitu di lingkungan kampus kah atau di rumah? Bisa dijelasin nggak detailnya tuh gimana sih? Aku sih biasanya ini sih, kegiatan kampus itu lumayan banyak banget ya, padat banget bisa dibilang ya. Cuman kalau di rumah ya nggak terlalu banget sih gitu. Paling bantu-bantu orang tua sih kalau misalnya di rumah. Oh. Kalau di kampus sudah kadang suka pulang malam gitu. Oke, teman-teman, berarti dapat kita simpulkan kalau si Izul ini sangat sibuk ya di lingkungan kampus, tapi jika di rumah ya sebenarnya nggak terlalu sibuk sih, bisa lah diganggu-ganggu kalau misalnya ada kepentingan gitu, urgensi, lihat aja. Oke teman-teman, mungkin itu aja wawancara singkat dari Izul. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Dimas Anggito Wicaksana dan juga teman saya. Halo, saya Faizul Ijul. Oke, baik semuanya. Tadi saya sudah mewawancari dua teman saya, yaitu ada Eri dan juga Faizul. Kedua teman saya tadi bisa dijadikan contoh sebagai interpersonal skill. Dari mulai mereka menunjukkan biodata sampai kegiatan mereka yang sedang dilakukan di luar sana ataupun di dalam kampus.
Itu contoh dari interpersonal skill, yaitu dari mereka berdua juga sudah bisa menampilkan diri mereka bagaimana semestinya mahasiswa percaya diri aja gitu. Ya, udah sih, kurang lebihnya itu aja yang bisa saya ambil dari contoh dua teman saya tadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk materi interpersonal skill saya. Mata kuliah interpersonal skill dan dosen pengampunya yaitu Ibu Juliana Lati. Kurang lebih mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Kariko Wijaksana, pamit undur diri. Saya. Udah jangan tawa lu. Oh, udah siap ya. Oke. Semua kontok. Di sini interpersonal skill itu sendiri nggak melulu tentang kita berkomunikasi dengan seseorang ataupun kita melakukan hubungan intim. Hubungan intim anjing, kenapa hubungan intim? Anjing, udah pakai kan tunggu dulu. Tunggu cek. Bukan apa-apa anjing, ini masalahnya. Udah, gak apa, dia udah beli juga. Kita perlu yang namanya satu pemimpin agar kita semua menuju jalan yang baik dan benar. Anjing. 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 Lanjut nih. Buat Pioni tolongin ya, tolong chat lagi. Iya.